langsung gratifikasi. Penelusuran majalah Tempo menemukan sejumlah modus kong kali kong perusahaan farmasi dengan oknum dokter. Mari kita simak informasi berikut ini. Investigasi Tempo adalah salah satunya mensponsori kegiatan seminar dan simposium dokter. Kemudian ada mensponsori kegiatan rumah sakit, memberi biaya lobi. Ini termasuk makan minum, rekreasi, hiburan. Dan kemudian ada memberi uang tunai ataupun transfer. Dok, tim kajian gratifikasi dari 4 modus ini ada terdeteksi oleh tim kajian gratifikasi? Kalau yang pemberian ke sponsor itu memang sudah berlangsung lama. Iya. Sudah berlangsung lama. Kaitannya tadi itu. Untuk simposium, seminar. Saya sih membayangkan kalau simposium dan seminar Pak Pahala itu tidak ke perorangan gitu, lebih banyak ke lembaga gitu ya. Kalau untuk kegiatan rumah sakit, saya rasa itu yang melobi ke farmasi bukan dokternya, itu manajemen rumah sakit. Oke. Dan itu masih boleh kata Pak. Iya. Nah, yang KPK kemarin. saya lupa tadi yang yang uang tunai itu jelas-jelas pelanggaran etik. Ini jelas. Tapi ditemukan nggak oleh ID? Selama ini belum ada laporan ke kita. Cuma ada informasi-informasi yang beredar memang di kalangan anggota kita. Dan jadi ada juga suara-suara tentang betul, itu. Karena kan kita punya instrumen namanya Majelis Kehormatan dan Etik, Pak. Nah, majelis ini dia akan bisa menindak kalau ada laporan tertulis ke kita, baru kita proses sidangnya. Nah, ini baru sekedar informasi-informasi, nggak ada yang berani melaporkan, kita juga menindak agak susah kalau nggak ada buktinya. Oh, gitu. Membiayai lobby. Ada lagi modus lain yang kemudian ditemukan oleh tim kajian gratifikasi? Gini, jadi ketika ada farmasi memberikan bantuan untuk seorang dokter berangkat simposium, misalnya keluar negeri misalnya. Kita pernah temukan yang berangkat itu bukan cuma dokternya saja. Dia menggandeng istri, keluarganya, anaknya. Nah, itu secara etik nggak bisa. Secara etik, karena secara etik yang hanya berhak untuk sponsor hanya si dokter saja. Kalau dia membawa istri, anak dan keluarga satu kampung misalnya, dia harus biaya sendiri. Jangan dibebankan kepada farmasi. Dan sampai sekarang belum ada yang kena teguran secara etis gara-gara itu. Sudah ada. Datanya ada di majelis etik. Oh, oke. Masalahnya sebenarnya bukan kalau undangan ke simposium itu kan dia mengenalkan obat baru dan apa itu sebetulnya sesuatu yang sangat bisa dimaklumi. Tapi apa perlu dibikinnya misalnya di Honolulu, terus di hotel resort yang bintang 5 ya, lalu ada uang sakunya. Bahkan ini terusan kita dapatkan di investigasi tetapi kita tidak keluarkan pada publik karena konfirmasinya harus lebih teliti. Itu ada yang goodie bags-nya itu isinya berisi emas berlian karena kebetulan salah satu pasangan dari pemilik salah satu industri kita itu memang punya toko emas berlian gitu ya. Nah, apakah wajar gitu diberi goodie bags seperti itu sehingga di kalangan dokter sendiri disingkatlah perusahaan ini sebagai singkatan dari sangat besar. Karena pemberiannya sangat besar gitu. Terus ada yang kalah besar gitu ya. Di kalangan dokter tuh pasti tahulah beliau itu. Iya, karena saya dengar juga tidak cuma soal bagaimana kemudian lewat simposium itu banyak sekali ini, tapi juga lewat ATM katanya. Kartu ATM. Iya, ceritanya katanya tidak lagi pakai nama individu, tetapi ATM perusahaan dan itu boleh mengambil duit itu kan tidak jelas itu namanya siapa. Tapi yang ingin saya Dr. Mahesa, ini kan cerita pelanggaran itu dilaporkan oleh publik atau oleh sesama dokter misalnya. Karena kalau sama dokter kan sesama bes kota dilarang saling mendahului, bukan? Tetapi sebagai awam dan sebagai wartawan sekaligus saya tahu bahwa ada klasifikasi dokter. Jadi tergantung pada di rumah sakit pun kalau saya ke dokter A, tarif untuk dokter ini berbeda dari dokter yang lain. Itu sangat tergantung pada kelas, salah satunya itu pasiennya yang banyak. Kira-kira begitu. Kan juga bukan cerita baru bagaimana rumah sakit membajak dokter yang bisa mendatangkan banyak pasien, bukan? Dan itu ada hubungannya juga dengan soal pengobatan-pengobatan tadi dengan harga-harganya. Kira-kira begitu.
Laporannya itu bisa datang dari sesama dokter atau hanya dari publik? Bisa dari siapa aja. Dari siapa aja. Ya. Tapi sejauh ini tidak ada yang melapor, itu persoalannya, persoalan Dr. Mahendra itu. Sudah ada. Oh, sudah ada. Tapi datanya di majelis etik. Oh, oke. Saya nggak mungkin buka di sini. Iya. Ya. Dan ada juga laporannya, kan jadi gini, kalau yang dokter PNS itu di bawah Kemenkes. Dia punya namanya unit pengelola gratifikasi. Nah, dia bilang nih, dokter kalau nerima pribadi lapor. Jadi ini gratifikasi jangan dipandang negatif dulu. Gitu. Lapor, nanti KPK netapin. Ini milik Anda atau milik negara. Iya. Itu laporannya banyak sebenarnya ke KPK. Banyak. Jadi kalau yang PNS, mereka melapor. Melapor. Saya terima simposium di Jakarta, tapi at cost semua ya. Dan kita lihat, wajar aja lah ini. Kita tetapkan. Itu bolehlah milik Anda. Nah, karena saking banyaknya gini, kita pikir nih struktural salah nih. Ini salah nih struktural nih. Nggak mungkin semua diminta lapor ribuan nanti kan. Nah, makanya kita atur ini gitu. Dari rumah sakit aja deh. Itu makanya pencegahan kemudian digalakkan. Jadi kalau didiemin jelas salah, tapi kalau disuruh lapor nggak praktis. Nah, makanya kita bilang kalau di rumah sakit ada plusnya nih. Yang pertama rumah sakit bilang gini, Pak, kalau yang radiologi sama anestesi mah jarang yang mau sponsor. Kalau dikasih ke rumah sakit, pemerataan bisa terjadi. Saya membayangkan ada tempat basah, ada tempat kering, ada. Persis. Waktu itu kita pernah bicara soal komisi basah, komisi kering. Persis begitu. Karena kalau soal yang ATM itu di mana-mana juga bisa, bukan cuma di kesehatan gitu kan, Mas BHM. Ya kalau saya sih ya terus terang dengan adanya sekarang BPJS, menurut saya ini BPJS itu kan kalau dia ke kuratif, dia bangkrut. Dia harus ke preventif. Jadi menjaga orang tetap sehat, bukan mengobati orang sehat. Harusnya bagian pendidikan dokter dengan simposium apa segala itu menurut saya itu harusnya beban BPJS, bukan bebannya industri farmasi dong. Iya kan? Masa bebannya industri farmasi? Kalau industri farmasi kan makin banyak orang sakit, makin untung dia. Ya, kita harus ke BPJS yang kepentingannya makin banyak orang sehat, makin untung dia. Oleh karena itu dia berkepentingan menjaga supaya orang sehat. Bahkan kalau saya sih lebih ekstrim, kalau bisa tuh sebetulnya, dan sebetulnya unsur BPJS sudah begitu. Makin sehat lingkungan orang-orang di daerah kawasan satu dokter, makin besar sebetulnya insentif keuangan yang dia terima. Nah itu harus diperluas sebab menjaga kesehatan tuh jauh lebih murah ketimbang mengobati orang sakit. Sudah berjalan, Pak. Iya. Itu sudah berjalan. Di beberapa daerah, di cabang atau di wilayah kita sudah bekerja sama dengan BPJS setempat mengadakan seminar-seminar rutin. Oh, kepada masyarakat ya? Dokter, enggak, pada dokter. Kepada dokter. Pada dokter. Untuk meningkatkan kompetensinya. Daripada dia harus bayar, seminarnya dibiayai oleh BPJS, free. Kerjasama dengan di cabang setempat untuk mencari narasumber-narasumbernya. Iya, karena kalau di kota-kota besar mungkin mudah ya, begitu di daerah kan itu jadi masalah tersendiri gitu kan. Ada online sekarang. Jadi ininya online nih, webinar. Jadi kalau industri farmasi mau mengenalkan produk mereka baru, silakan kontak ke BPJS, nanti BPJS kumpulin dokter-dokter kenalan gitu kan. Iya, memang tidak enak sih berita kemarin itu seakan-akan kemudian dokter itu jadi jelek banget gitu ya dok ya? Iya kan? Semuanya ditimpaikan ke dokter. Tapi kalau yang dikriminalisasi bukan cuma dokter, KPK dikriminalisasi. Tapi kalau saya mau minta saran dari dokter Mahesa ini, kalau begitu, bagaimana caranya supaya kalau kita ketemu dokter, orang sakit ketemu dokter, kemudian orang tidak berpraduga dan orang lain juga tidak berprasangka macam-macam bahwa dokternya mengambil keuntungan dari resep, dari obat, dari apa gitu, apa? Nah, yang pasti kita punya standar profesi namanya. Standar profesi itu ada empat bagian. Pertama yang disebut standar etik, standar kompetensi, standar pendidikan, standar pelayanan. 4 standar ini kita ketat banget untuk mengawal setiap dokter betul-betul untuk melaksanakan itu. Termasuk tadi Bapak sebutkan tentang tarif. Kita dari 2007 Pak, kita sudah menetapkan panduan tarif dokter. Jadi dokter umum itu menetapkan tarifnya berapa, kemudian dokter spesialis berapa. Bahkan menjelang JKN, kita membuat standar-standar tarif pertindakan dokter spesialis. Walaupun Kementerian Kesehatan nggak mengadop itu dalam peraturan menterinya. Karena kita berharap ini diadop, karena ini sesuai dengan standar-standar yang kita tetapkan bersama seluruh spesialisasi di ID. Termasuk standar pemeriksaan, waktu pemeriksaan. Kita menerapkan itu, kita punya panduan-panduannya. Walaupun dalam penerapannya agak sulit. Bayangkan puskesmas dengan 100 pasien, itu periksa pasien cuma 5 menit Pak. Padahal standarnya 15 menit meriksa pasien. Nah itu negara, pemerintah harus mengatur itu juga. Jadi perhatian kita adalah begini,
betul sudah ada di situ. Tapi kan selalu ada perbedaan perlakuan satu dokter dengan dokter yang lain, baik dalam soal resep maupun jenis obat tadi itu, bahkan dalam soal saya punya sakit yang sama. Gitu. Saya punya penyakit yang sama, saya pilek, tapi kemudian kan simptomnya kan panas. Dikasih obat pilek, dikasih obat panas. Saya bilang saya juga pegel, dikasih obat pegel. Kemudian setelah itu saya lemes, dikasih vitamin. Jadi kemudian saya lihat kalau saya ke sana, loh selalu ada vitamin. Ini menjadi pertanyaan yang sebetulnya artinya begini. Kan selalu saya bisa tanya ke dokter, apakah saya perlu harus vitamin beli ini? atau perlu ini atau perlu itu? Silakan aja gitu. Tapi kan karena saya, tapi kalau orang lain kan dianggap bahwa dokter ini adalah maha penyembuh. Oke, saya ikuti saja biayanya. Sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien dan dokter itu memang belum semuanya dibuka ke publik. Pasien punya hak untuk menanyakan, bahkan melakukan second opinion. Dokter harus menghargai hak-hak pasien. Nah, terkait dengan tadi pengendalian tadi, Pak, sejak pelaksanaan JKN, kita sudah membentuk ada yang disebut dengan tim kendali mutu dan kendali biaya, bekerja sama dengan BPJS. Tim inilah ada di setiap kabupaten kota, melibatkan BPJS, melibatkan organisasi profesi, tidak hanya ID, karena juga ada perawat, bidan dan lain-lain. Tim ini yang kemudian menggodok semua kasus-kasus yang sering dikeluhkan oleh peserta BPJS. Gini dok, yang terjadi itu begini, bargaining pasien itu selalu lebih lemah daripada dokter. Kan kira-kira begitu. Betul. Saya sekarang datang ke dokter atau keluarga saya itu siapapun datang ke dokter, lalu kemudian lihat ambil resepnya. Ketika di apotek, saya betul-betul berasa, saya pikir ini 600.000. Ini 1,3 juta, kira-kira begitulah. Aduh, kok jadi sakit juga jadi. Itu menggambarkan. Kalau saya langsung sembuh karena uang di kantong habis. Itu nanti masuk sakitnya itu di kantong. Itu yang kita teorinya masuk dalam teori patient safety namanya, Pak. Jadi dokter harus mengedepankan keselamatan pasien, termasuk persoalan ekonomi. Kita jeda dulu. Terima kasih Dr. Mazhar udah datang di The Headline. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.